Nak, apa kau mau mati kedinginan di depan bengkel orang? Permisi, Pak. Kuah Indomie itu, apa mau dibuang? Di tengah suhu malam Jakarta yang turun hingga 24 derajat Celcius cukup dingin bagi mereka yang tak punya atap budi, seorang pemuda berusia 20 tahun, pingsan di depan sebuah bengkel yang hampir bangkrut. Seluruh tabungannya ludes untuk biaya operasi seorang nenek yang tak punya hubungan darah dengannya. Yang menyelamatkan Budi adalah Hartono, seorang montir tua yang telah kecanduan alkohol selama 5 tahun terakhir. Di sudut bengkel itu, terparkir sebuah mobil tua yang tak tersentuh selama 5 tahun. Budi, sadar ia bisa diusir jika ketahuan, menyelinap ke bawah mobil itu setiap malam. 3 bulan kemudian, sekelompok pria berjas menawarinya uang 100 miliar rupiah. Apa sebenarnya rahasia di dalam mobil itu? Dan mengapa Budi merobek tawaran 100 miliar itu? Sebelum cerita dimulai, mari dukung dengan subscribe dan like. Di usianya yang ke-20, seluruh harta Budi hanyalah 10 juta rupiah. Uang itu adalah hasil jerih payahnya setelah mendapatkan 5 juta rupiah sebagai uang saku kemandirian dari panti asuhan. Dengan uang itu, ia menyewa sebuah kamar kos sempit di Gang Becek, bertahan hidup dengan Indomie setiap hari sambil bekerja keras. Pagi buta ia menjadi kurir, akhir pekan mencuci piring di warteg, dan malam harinya menjadi penjaga minimarket. Dari 24 jam sehari, waktu Budi untuk benar-benar tidur hanya beberapa jam saja. Setiap kali memeriksa saldo di aplikasi M-Banking, Budi menelan ludah. Dengan uang ini, setidaknya ia bisa mendapatkan kontrakan kecil. Rencananya hanya satu. Setelah membayar uang sewa, ia akan bertahan hidup selama setengah tahun sambil belajar untuk mendapatkan sertifikat montir. Namun, sore itu, sebuah panggilan telepon menghancurkan seluruh rencananya. Kabar datang bahwa Nenek Siti, pemilik warung di depan panti asuhannya dulu, pingsan. Budi, hanya dengan sandal jepit, berlari secepat kilat ke rumah sakit. Angin malam yang lembab menusuk kulitnya, tapi ia tak merasakannya. Sesampainya di lorong UGD, ia melihat Nenek Siti terbaring sendirian di atas brangkar. Wajah nenek sepucat kertas di bawah lampu neon, bibirnya kering kerontang. Hanya suara napasnya yang tersengal-sengal terdengar samar dari balik masker oksigen. Karena tidak ada wali yang bisa dihubungi, nenek terabaikan di lorong dingin itu, bahkan tanpa surat persetujuan operasi. Setiap detik begitu berharga, namun tak ada dokter atau perawat yang peduli. Operasi baru bisa dilakukan jika ada keluarga yang datang. Ini menyangkut pertanggungjawaban nanti, kata seorang perawat dengan tegas. Hati Budi mencelos. Satu-satunya kerabat Nenek Siti, putranya, berada di Amerika dan tak bisa dihubungi. Berulang kali ditelepon, yang terdengar hanya nada sambung tanpa jawaban. Budi mengatupkan rahangnya. Tanpa sadar, mulutnya terbuka. Saya cucunya. Saya yang akan bertanggung jawab. Itu adalah kebohongan. Tetapi pada saat itu adalah ketulusan hatinya. Meskipun tak ada setetes pun darah yang sama. Bagi Budi, Nenek Siti adalah satu-satunya orang di dunia yang pernah menolongnya. Ketika bagian administrasi meminta uang muka untuk biaya operasi dan rawat inap, langkah Budi secara alami membawanya ke bank. Tangannya gemetar saat berdiri di depan teller. Kotoran oli yang menghitam di bawah kukunya terlihat jelas di bawah lampu. Jika ia membayar uang ini, kamar kos dan biaya hidupnya akan lenyap. Bagi seorang anak yatim piatu, 10 juta rupiah bukan sekadar uang. Itu adalah perisai terakhirnya untuk berdiri sendiri di dunia. Namun, ingatan masa panti asuhan terlintas di benaknya. Sebulan sekali, Nenek Siti pasti datang membawa panci besar berisi gorengan hangat dari warungnya. Senyum keriputnya saat menyodorkan piring ke anak-anak yang kelaparan terbayang jelas. Kehangatan martabak manis yang diam-diam diberikan Nenek Siti pada suatu malam ketika ia tak bisa tidur karena lapar masih terasa. Budi, sudah makan belum, nak? Punggung Nenek Siti yang menyeka air mata saat melihat anak-anak makan dengan lahap, terbayang begitu nyata. Dengan tangan gemetar, Budi mengisi formulir penarikan. 10 juta rupiah. Tarik semua. Teller bertanya sekali lagi untuk konfirmasi. Tetapi Budi hanya memejamkan mata dan menggeleng. Operasi berjalan sukses. Namun, belum sempat ia bernapas lega. Tagihan kemoterapi dan biaya rawat inap datang silih berganti seperti surat tagihan utang. Tangan Budi gemetar membaca diagnosis.
Kanker perut stadium akhir, sisa uangnya ludes dalam sekejap. Budi mulai menggunakan kartu kredit, bahkan terpaksa berutang pada rentenir. Siang hari Budi menjadi kuli bangunan, malamnya menjadi sopir ojek online. Ia tidur jam 4 pagi, dan bangun lagi jam 7. Telapak tangannya menebal kapalan, dan tumitnya pecah-pecah hingga berdarah. Suatu malam, saat menunggu orderan, ia mimisan. Darah merah menetes ke setang motor, tapi Budi hanya menyekanya dengan tisu dan mengambil orderan berikutnya. Ia tak punya waktu atau uang untuk ke dokter. Namun, usahanya tak mampu mengalahkan penyakit. Suatu malam, kondisi Nenek Siti memburuk drastis. Ia menggenggam tangan Budi. Tangan yang dulu lincah membuat gorengan, kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Urat-urat biru menonjol di punggung tangannya yang penuh bintik penuaan. Budi, maafkan nenek. Uang yang kau kumpulkan susah payah, habis karena orang tua ini. Suara Nenek Siti lemah seperti balon kempis. Budi menggeleng kuat. Nenek jangan bicara begitu. Saya tidak apa-apa, yang penting nenek cepat sembuh. Nanti kita tinggal bersama. Tetapi Nenek Siti hanya tersenyum tipis. Itulah senyum terakhirnya. Genggaman tangannya melemas dan jatuh ke atas spray. Rumah duka begitu sepi. Putranya di Amerika tak kunjung datang, Budi sendirian menjaga jenazah. Pelayat yang datang hanya 1 atau 2 tetangga warung. Aroma bunga melati terasa berat memenuhi ruangan yang kosong. Di dalam bingkai foto, Nenek Siti masih tersenyum dengan wajah penuh keriput. Budi menatap senyum itu, lalu akhirnya jatuh berlutut. Bahunya bergetar menahan isak tangis. Di bawah lampu neon, hanya bayangannya yang memanjang kesepian. Setelah membayar biaya rumah sakit dan pemakaman, yang tersisa hanyalah utang sebesar 20 juta rupiah. Telepon dari penagih utang kartu kredit dan rentenir berdatangan puluhan kali sehari. Setelah 3 bulan menunggak sewa, pemilik kos mengusirnya. Budi pergi hanya dengan sebuah ransel usang. Di dalamnya hanya ada sebuah syal rajutan yang pernah diberikan Nenek Siti. Dari syal yang benangnya sudah banyak terlepas itu, tercium samar aroma minyak goreng dan aroma khas Nenek Siti. Untuk menghindari para penagih, ponselnya pun akhirnya mati. Di malam yang dingin, Budi berjalan tanpa tujuan. Setelah beberapa hari tidak makan, kakinya terasa goyah dan ujung jarinya sudah lama mati rasa. Meskipun syal Nenek Siti melilit lehernya, ia tak mampu menahan dingin yang menusuk tulang. Saat itulah matanya menangkap sebuah papan nama usang. Bengkel Hartono. Huruf-huruf dari seng itu sudah berkarat dan miring. Dari celah rolling door yang setengah tertutup, terlihat cahaya remang dari sebuah kompor. Cahaya kecil itu tampak seperti harapan terakhir bagi Budi yang kedinginan. Budi tak sanggup lagi bertahan. Rasa lapar dan dingin menyerangnya bersamaan. Pandangannya kabur, dan ia pun ambruk di lantai semen depan bengkel. Hartono, yang sedang menenggak alkohol sendirian di dalam, mendengar suara gedebuk dari luar. Sudah 5 tahun ia mengakhiri harinya dengan minuman keras. Sejak kehilangan istri dan putra semata wayangnya yang berusia 20 tahun dalam sebuah kecelakaan, ia tak lagi punya gairah hidup. Dengan malas ia membuka pintu dan terkejut melihat seorang pemuda tergeletak. Wajah pucat, bibir membiru. Pemandangan itu membuatnya teringat pada wajah putranya saat terakhir kali ia lihat di lokasi kecelakaan 5 tahun lalu. Tangan Hartono gemetar hebat. Ia mendekatkan jarinya ke bawah hidung Budi. Merasakan napas yang lemah, ia akhirnya bisa bernapas lega. Hartono memapah Budi ke sebuah kamar kecil di dalam bengkel. Ia membaringkannya di dekat kompor, melepaskan pakaiannya yang basah, dan menyelimutinya dengan selimut usang. Sepanjang malam, ia terus memeriksa dahi Budi, memastikan pemuda itu tidak demam. Tanpa sadar, ia merawat Budi seolah-olah sedang merawat putranya yang telah tiada. Keesokan paginya, Budi terbangun oleh aroma Indomie rebus. Hartono, tanpa berkata apa-apa, menyodorkan panci penyok berisi mie instan. Budi melahapnya dengan rakus. Tanpa sempat mengunyah, ia menelan mie itu dan menjelati sisa kuah di panci hingga bersih. Setelah itu, ia berlutut. Saya tidak punya tempat tujuan. Tolong izinkan saya bekerja di sini. Saya janji akan membayar semua makanan saya. Hartono mendengus. Aku sendiri sudah diambang kehancuran. Bengkel ini sebentar lagi tutup. Mana mungkin aku mempekerjakan orang baru? Ia berbalik dengan kasar dan meraih botol minumannya.
Tetapi Budi tidak pergi. Ia justru mengambil sapu di sudut ruangan dan mulai membersihkan lantai bengkel yang berantakan. Hartono menatap punggung pemuda itu dengan tatapan kosong saat ia merapikan kunci-kunci dan suku cadang bekas yang berserakan. Usianya sama dengan putranya yang telah meninggal, 20 tahun. Dari sorot mata pemuda itu, Hartono melihat tekad yang kuat untuk hidup. Hartono menutup kembali botol minuman yang baru saja akan ia tuang dan menghela napas panjang. Tinggallah di sudut sana. Akan kuberikan makan. Demikianlah takdir mereka dimulai. Seorang pria yang hidup seperti mayat hidup setelah kehilangan putranya, dan seorang pemuda yang kehilangan segalanya setelah berbakti pada seorang nenek. Tak ada yang tahu keajaiban apa yang akan dihidupkan oleh takdir di bengkel yang sekarat ini. Budi bukanlah pegawai resmi, hanya seorang numpang. Sejak hari pertama, Hartono memberinya celemek kotor, bukan seragam montir. Kerja di bengkel itu berat. Kau bersih-bersih saja, ucapannya penuh duri. Budi hanya menunduk dan menerima celemek itu. Lagi pula, ia tak punya tempat lain untuk pergi. Sejak saat itu, hari Budi dimulai jam 5 pagi. Saat membuka mata di kegelapan subuh, napasnya mengeluarkan uap putih. Ia segera bangkit, menyapu halaman, dan mengelap setiap kunci pas dan obeng di kotak peralatan dengan kain lap berminyak. Membersihkan kerak di toilet dan memilah tumpukan suku cadang bekas di sudut bengkel juga menjadi tugasnya. Udara subuh di musim hujan terasa menusuk hidung. Tangannya pecah-pecah karena terus-terusan terkena air dingin. Meski darah merembes dari sela-sela kulit yang retak, Budi tak pernah mengeluh. Bahkan ketika ada pelanggan, Hartono seringkali dalam keadaan mabuk. Ia sering terhuyung-huyung saat bekerja dan membentak pelanggan. Setiap kali itu terjadi, Budilah yang maju. Ia membungkuk 90 derajat, memunguti sampah di dalam mobil, bahkan memeriksa kembali tekanan ban. Lihat itu pemiliknya. Sebentar lagi bengkel ini pasti bangkrut total. Dulu dia tidak begitu, kenapa sekarang jadi seperti itu ya? Bisik-bisik pelanggan terdengar oleh Budi. Hatinya perih, tetapi di saat yang sama, semangat perlawanan muncul. Ia merasa tidak bisa membiarkan bengkel ini hancur begitu saja. Malam harinya, Budi mengambil buku manual tua dan diagram suku cadang yang teronggok di sudut bengkel. Kertas yang menguning itu berbau apek, tapi ia tidak peduli. Dengan bantuan senter, ia membacanya kata demi kata. Sebenarnya, dunia otomotif tidaklah asing bagi Budi. Saat di panti asuhan, ia telah puluhan kali membaca buku tentang struktur mobil yang ia pinjam dari perpustakaan. Ketika anak-anak lain membaca komik, Budi membuka diagram mesin dan menghafal nama-nama komponen. Teorinya sudah penuh di kepala, hanya saja ia belum punya pengalaman praktik. Siang hari, sambil bersih-bersih, matanya selalu tertuju pada Hartono. Bagaimana cara memutar pergelangan tangan saat mengganti oli? Di mana titik tumpuan tenaga saat membongkar kampas rem? Setiap gerakan tangan Hartono, Budi rekam dalam ingatannya. Setiap malam, ia duduk di sudut dan berlatih dengan menggerakkan tangannya di udara. Buku catatannya penuh dengan urutan alat yang digunakan Hartono dan alur kerjanya. Hingga suatu hari, saat sedang bersih-bersih, ia menemukan sebuah benda besar ditutupi terpal hitam di sudut paling dalam bengkel. Debunya yang tebal menandakan benda itu sudah lama tak tersentuh. Seolah-olah seseorang sengaja menyembunyikannya dari dunia. Dengan hati-hati, Budi mengangkat ujung terpal itu. Di baliknya, tampak sebuah mobil kijang kotak tua. Bodinya yang dulu gagah kini kusam tertutup debu. Kaca depannya retak seperti sarang laba-laba, dan bempernya penyok. Ada goresan yang jelas di pintu pengemudi. Sedang apa kau di situ? Sebuah bentakan keras terdengar dari belakang. Hartono mendekat dengan wajah memerah, matanya merah dan tangannya terkepal gemetar. Kalau kau sentuh mobil itu, kau kuusir sekarang juga. Hartono mendorong Budi dengan kasar dan kembali menutupi mobil itu dengan terpal. Ujung jarinya gemetar saat merapikan terpal. Malam itu, Hartono minum 2 kali lebih banyak dari biasanya. Suara isak tangis terdengar dari kamarnya hingga subuh. Budi tidak bisa tidur mendengarkan suara itu. Beberapa hari kemudian, Budi mengetahui kisah mobil itu dari pemilik warung sebelah. 5 tahun lalu, istri dan putra Hartono yang berusia 20 tahun meninggal dalam kecelakaan saat mengendarai mobil itu. Hari itu adalah hari ulang tahun putranya,
dan mereka sedang dalam perjalanan untuk membeli kue. Sejak saat itu, Hartono tak pernah menyentuh mobil itu dan menghabiskan waktunya dengan mabuk. Hati Budi terasa sesak. Mobil itu bukan sekadar rongsokan, bagi Hartono, itu adalah kenang-kenangan terakhir yang menyimpan kehangatan keluarganya. Sekaligus, luka yang tak berani ia hadapi. Malam itu, Budi bertekad. Memperbaiki mobil itu adalah cara untuk menyembuhkan hati Hartono. Pukul 2 dini hari, saat Hartono sudah tertidur pulas karena mabuk, Budi bangkit diam-diam. Dengan sebuah senter digigit di mulutnya, ia merangkak ke bawah terpal. Ia mengeluarkan sikat gigi bekas dan kain lap, lalu mulai membersihkan kotoran oli yang mengeras di ruang mesin. Ia melakukannya sedikit demi sedikit agar tidak ketahuan, hanya membersihkan area seukuran telapak tangan setiap malam. Ia tidak hanya membersihkan. Jika menemukan kabel yang terkelupas, ia membungkusnya dengan rapi menggunakan isolasi. Baut yang kendor ia kencangkan dengan hati-hati. Diagram yang ia hafal di panti asuhan muncul satu persatu di kepalanya. Kabel mana terhubung kemana? Fungsi setiap komponen? Tangannya bergerak dengan sendirinya. Pukul 4 pagi, ia akan menutup kembali terpal itu seperti semula dan kembali ke tempatnya seolah tak terjadi apa-apa. Siang harinya, ia tetap memegang sapu. Ia dimarahi Hartono karena gerakannya lamban, atau masakannya kurang garam. Tetapi di malam hari, Budi berubah menjadi orang yang berbeda. Di bawah cahaya senter, ujung jarinya bergerak dengan presisi dan kelembutan seorang montir berpengalaman. 3 bulan berlalu. Ruang mesin kijang kotak yang tadinya penuh kotoran, perlahan mulai berubah. Kilau logam samar mulai terlihat, dan kabel-kabel yang semrawut mulai tertata rapi. Suatu sore, Hartono menggerutu saat bekerja. Sial, kunci 10 di mana? Tangannya sibuk mengobrak-abrik kotak peralatan. Saat itu, Budi yang sedang bersih-bersih mendekat, mengambil sebuah kunci pas dari kotak, dan meletakkannya di tangan Hartono. Ini, Pak. Tangan Hartono berhenti. Ia menatap Budi lekat-lekat. Bagaimana kau tahu ini kunci 10? Bahu Budi sedikit terlonjak. Saya sering melihat Bapak memakainya, jawabnya mengelak. Tapi tatapan Hartono tajam. Ia meraih tangan Budi dan membaliknya. Telapak tangannya kapalan, dan di bawah kukunya ada kotoran oli yang tak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Ini bukan tangan orang yang hanya memegang sapu. Hartono melepaskan tangan itu tanpa berkata apa-apa. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Sejak kapan pemuda ini menyentuh peralatan? Dan kenapa harus mobil itu? Beberapa hari kemudian, Hartono berpura-pura pulang dan bersembunyi di kegelapan di luar bengkel. Dari bengkel yang gelap, secercah cahaya samar terlihat. Ia mengendap-endap mendekat dan mengintip dari celah jendela. Ia melihat Budi dengan senter di mulutnya, merangkak ke bawah kijang kotak. Jantung Hartono serasa berhenti berdetak. Ia ingin segera masuk dan memarahinya. Tetapi saat melihat wajah Budi, kakinya seolah terpaku. Di bawah cahaya senter, sorot mata pemuda itu begitu serius dan khusyuk, seperti mata seseorang yang sedang menangani benda paling berharga di dunia. Sabar ya, aku akan membuatmu bisa berjalan lagi, terdengar gumaman Budi dari bawah mobil. Pada saat itu, sesuatu di dalam dada Hartono runtuh. Ia membekap mulutnya dan berbalik, tetapi air mata mengalir dari sela-sela jarinya. Mobil yang selama 5 tahun ia hindari, kini sedang dihidupkan kembali setiap malam oleh seorang pemuda yang tak punya hubungan darah dengannya. Keesokan paginya, saat Budi hendak mengambil sapu seperti biasa, Hartono melemparkan sesuatu. Sebuah set peralatan montir tua. Tas kulitnya sudah usang, tetapi peralatan di dalamnya terawat baik dan berkilau. Itu adalah peralatan yang digunakan Hartono sejak ia masih muda. Waktu bersih-bersih sudah selesai. Suara Hartono bergetar. Mulai hari ini, belajar lagi dari awal cara membuka baut. Kalau tidak becus, tidak ada makan malam. Mata Budi memanas. Tangannya gemetar saat menerima set peralatan itu. Tangan yang selama 3 bulan memegang sapu, akhirnya mendapatkan hak untuk memegang kunci pas. Hartono berbalik, tetapi matanya juga memerah. Mesin kijang kotak yang telah mati, dan juga hati kedua pria yang telah beku, akhirnya mulai dihidupkan kembali oleh sebuah percikan bernama harapan.
Meskipun mulai belajar montir secara resmi dari Hartono, pelajarannya sangat berat. Hartono terus-menerus menyuruh Budi mengulang hal-hal dasar. Kalau dasarnya tidak kuat, kau tidak akan bisa apa-apa. Ulangi, Budi mengencangkan dan melonggarkan baut sampai ujung jarinya lecet. Suatu subuh pukul 6 pagi, terdengar suara gedoran panik di rolling door bengkel. Udara subuh masih terasa dingin. Budi yang masih mengantuk membuka pintu dan melihat seorang kakek tua bungkuk berdiri dengan wajah cemas. Ia adalah seorang pedagang sayur keliling dengan mobil pikap tua. Jaket lusuhnya memperlihatkan kaos dalamnya, dan tangannya yang bersarung tangan karet gemetar. Mobilnya tidak mau menyala. Kalau hari ini tidak jualan, cucu saya tidak bisa makan. Mata kakek itu memerah. Bengkel lain meminta biaya perbaikan Rp500.000. Bagi kakek itu, Rp500.000 sama dengan biaya hidup sebulan. Tanpa mobil pikap, ia tidak punya cara untuk mencari nafkah. Hartono masih tertidur karena mabuk semalam. Budi ragu sejenak. Ia belum banyak belajar, bagaimana jika ia malah merusaknya? Tetapi ia tidak tega melihat tatapan cemas kakek itu. Wajah keriput nenek Siti terbayang di benaknya. Tunggu sebentar ya, Kek. Budi membuka kap mesin dan mendengarkan suara mesin. Suara starter, suara pompa bensin, halaman-halaman buku manual yang pernah ia baca ratusan kali di panti asuhan terbuka di kepalanya. Ia memeriksa kondisi kabel dan membuka kotak sekring. Ini bukan masalah komponen mahal, hanya sekring yang koneksinya longgar. Bengkel yang meminta Rp500.000 itu jelas ingin menipu kakek yang tidak mengerti mesin. Budi mengambil sekring seharga Rp500 dari kotak suku cadang dan menggantinya. Kabel yang longgar ia ikat rapi dengan kabel tai. Sementara kakek itu mengawasinya dengan cemas, tangan Budi bergerak dengan tenang. Coba nyalakan, Kek. Dengan tangan gemetar, kakek itu memutar kunci. Mesin pikap itu hidup dengan suara yang riang. Grrr RNGG. Mobil itu bergetar. Sudah bisa? Sudah bisa? Kakek itu bersorak dan mengeluarkan beberapa lembar uang seribuan lecek dari sakunya. Tangan tuanya yang berbintik gemetar. Tetapi Budi menggeleng. Cukup bayar harga skringnya saja? Kek, Rp500. Loh? Mana bisa begitu? Nak, Kek, saya dulu juga dibesarkan oleh orang yang sering memberi saya gorengan seharga Rp500. Anggap saja ini untuk membayar utang itu. Cepat berangkat? Kek, kakek itu berkali-kali membungkuk, meletakkan sekardus susu kedelai di depan pintu, lalu pergi. Melihat mobil pikap itu menghilang di ufuk timur, Budi merasakan sesuatu yang hangat menjalari dadanya. Kenyataan bahwa tangannya bisa menolong seseorang membuatnya bergetar. Mendapatkan kepercayaan diri, Budi kembali fokus memperbaiki kijang kotak setiap malam. Ia membongkar mesin dan memeriksa setiap komponen. Masalahnya ada pada salah satu komponen inti mesin yang sudah sangat aus. Tanpa menggantinya, mobil itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Tetapi kijang kotak adalah model yang sudah lama tidak diproduksi. Ia mencari ke tempat barang rongsokan dan menelepon penjual suku cadang bekas, tetapi tidak ada yang cocok. Budi kemudian menemukan mesin bubut dan fries tua yang terabaikan di sudut bengkel. Mesin itu berkarat dan penuh debu, tetapi strukturnya masih utuh. Selama beberapa hari, Budi membersihkan dan meminyaki mesin itu hingga hidup kembali. Kalau tidak ada, ia dibuat. Budi mulai melebur dan membentuk kembali komponen-komponen bekas yang ia kumpulkan dari tempat rongsokan. Mengingat isi buku tentang pengolahan logam yang pernah ia baca, ia melanjutkan pekerjaan presisi yang tidak mentolerir kesalahan sekecil 0,001 mm pun. Agar suara mesin bubut tidak terdengar keluar, ia menutupinya dengan selimut tebal dan bekerja menggunakan penutup telinga. Serpihan logam mengenai wajahnya, matanya perih, tapi ia tidak berhenti. Pukul 4 pagi, ia akan berhenti, membersihkan semua jejak, dan kembali tidur seolah tak terjadi apa-apa. Butuh waktu seminggu. Ujung jarinya memar tertusuk serpihan logam dan matanya merah, tetapi Budi tidak berhenti. Akhirnya, sebuah cincin piston yang pas untuk kijang kotak selesai dibuat. Cincin logam kecil di telapak tangannya berkilau keperakan di bawah lampu neon. Budi menatap komponen kecil itu untuk waktu yang lama. Dengan hati berdebar, ia mulai merakit kembali mesin. Ribuan kali latihan mengencangkan baut yang diajarkan Hartono sangat berguna saat ini.
Ia bisa merasakan torsi yang pas di ujung jarinya. Tidak terlalu longgar, tidak terlalu kencang, jarinya mengingat batas tipis itu. Tepat sebelum fajar, semua perakitan selesai. Budi perlahan duduk di kursi pengemudi. Kursi yang selama 5 tahun tak pernah diduduki siapapun. Dari kursi kulit itu tercium samar aroma rokok dan parfum bunga. Mungkin aroma parfum istri Hartono, pikir Budi. Dashboardnya penuh debu, tetapi terasa ada jejak tangan seseorang. Tangannya gemetar. Ia memasukkan kunci. Kumohon. Ia memejamkan mata dan memutar kunci. Terdengar suara starter. 1 detik, 2 detik. Lalu, suara knalpot yang halus dan berat memenuhi seluruh bengkel. Tanpa suara berisik, mesin itu terdengar stabil, seolah baru keluar dari pabrik. Suara jantung yang telah mati, kini berdetak kembali. Budi menundukkan kepalanya ke setir dan terisak. Kenangan saat mengantar Nenek Siti, pingsan di jalan, dan hari-hari bertahan dengan memegang sapu, semua meluap sekaligus. Suara apa itu? Ada maling. Hartono yang terkejut oleh suara knalpot berlari keluar dengan piyama. Wajahnya pucat pasi saat melihat kijang kotak dengan mesin menyala di tengah bengkel yang penuh asap. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekati mobil, tak percaya. Mobil yang selama 5 tahun tak bergerak, kini bergetar. Saat Budi membuka pintu untuk turun, laci dashboard terbuka karena getaran, dan selembar foto jatuh ke lantai. Hartono terhuyung mendekat dan mengambil foto itu, sebuah foto yang diambil 5 tahun lalu, tepat di depan mobil ini, sebelum mereka berangkat liburan keluarga. Istrinya merangkul bahu putranya sambil tersenyum cerah, dan putranya dengan malu-malu menunjukkan tanda peace. Di belakang foto, tulisan tangan istrinya mencatat tanggal dan nama tujuan wisata mereka. Foto itu tertidur di dalam laci dashboard yang tak pernah berani ia buka. Lutut Hartono lemas. Ia tersungkur di atas kap mobil dan meraung seperti binatang. "Sayang, anakku." Raungannya menggema di bengkel yang sunyi. Budi tidak tahu harus berbuat apa dan hanya menunduk dalam-dalam. "Maaf, Pak. Saya lancang," ucapannya terputus. Hartono, bukannya mencengkeram kerah bajunya, justru memeluknya dengan erat, sambil menepuk punggung Budi yang berlumuran oli. Hartono berkata, terima kasih. Rasanya seperti jantungku yang mati berdetak lagi." Mereka berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Saat fajar menyingsing, cahaya matahari pagi masuk ke dalam bengkel. Hartono mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan memberikannya ke tangan Budi. "Mobil ini, kau yang pakai." Tangan Budi gemetar. Ini adalah kehangatan pertama yang ia rasakan sejak keluar dari panti asuhan. Ia tidak pernah menerima apapun dari siapapun. Ia selalu memberi dan kehilangan. Meskipun tak ada hubungan darah. Pada saat ini, mereka terasa seperti keluarga yang paling hangat di dunia. Budi menerima kunci itu dengan kedua tangannya dan akhirnya meneteskan air mata. Seperti kijang kotak yang mulai berjalan lagi, kehidupan kedua pria itu juga mulai melaju di jalan yang baru. Dan mereka belum tahu, pertemuan lain apa yang menanti di jalan itu. Keesokan paginya, Budi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hartono, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, mencukur bersih jenggotnya dan berdiri di bengkel dengan seragam kerja yang rapi. Aroma sabun menggantikan bau alkohol, dan matanya kembali bersinar. Sosok montir yang dulu dijuluki tangan emas di lingkungannya perlahan kembali. Hartono memasukkan botol-botol minuman keras yang menumpuk di sudut ke dalam karung dan membuangnya. Puluhan botol kosong beradu, suaranya memecah kesunyian pagi. Mulai sekarang, bengkel ini hanya boleh berbau oli, bukan alkohol. Dengan itu, Hartono mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari laci yang dalam dan memberikannya kepada Budi. Itu adalah buku catatan berisi 30 tahun pengalamannya sebagai montir. Pinggirannya sudah usang dan ada noda oli di mana-mana. Tulisannya acak-acakan, tetapi setiap halamannya menyimpan keringat dan waktu Hartono. Montir zaman sekarang hanya percaya pada scanner. Begitu alat diagnostik menunjukkan kode error, mereka langsung ganti seluruh komponen. Apa itu yang namanya montir? Suara Hartono penuh semangat. Montir sejati itu mendengar dengan telinga dan merasakan dengan getaran. Meskipun mesin tidak bisa bicara, kita harus mengerti apa yang ia rasakan. Mobil itu sama seperti manusia. Kalau sakit,
ia akan mengerang. Budi mulai menambahkan insting lapangan Hartono ke dalam teori yang ia pelajari dari buku. Hanya dengan mendengar suara mesin, ia bisa tahu silinder mana yang pembakarannya tidak sempurna. Dari getaran halus di knalpot, ia tahu apakah waktu pengapiannya pas atau tidak. Jika memejamkan mata dan mendengarkan, ia seolah bisa merasakan detak jantung mesin. Hartono mengangguk melihat Budi. Bakat alami yang dipadukan dengan ketekunan. Suatu hari, sebuah taksi dengan suara mesin yang berisik masuk. Sopir parubaya yang turun dari mobil wajahnya legam terbakar matahari. Kantung matanya tebal karena bekerja siang malam. Dan punggung tangannya kasar. Di tempat lain katanya harus turun mesin, biayanya 3 juta. Bagi sopir taksi, 3 juta itu penghasilan beberapa bulan, kata sopir itu dengan suara bergetar. Budi segera membuka kap mesin. Ia menempelkan stetoskop ke berbagai titik di blok mesin dan mendengarkan. Setelah berkonsentrasi sejenak dengan mata terpejam, ia mengangkat kepala. Bukan seluruh mesin, Pak. Hanya satu bantalan poros engkol, crankshaft, baring, yang rusak. Biaya suku cadangnya 300.000 saja. Apa? Mata sopir itu membelalak. Hartono mendekat dan memeriksa diagnosis Budi. Setelah mendengarkan sendiri dengan stetoskop, ia tersenyum. Benar. Pendengaran anak ini memang luar biasa tajam. Di bawah pengawasan Hartono, Budi mulai bekerja. Tanpa menurunkan seluruh mesin, ia menggunakan alat khusus untuk mengganti bantalan yang rusak dengan presisi. Seperti seorang ahli bedah yang hanya mengangkat bagian yang sakit. Sopir taksi itu hanya bisa terpana melihat Budi bekerja tanpa sedikit pun getaran di tangannya. Setelah pekerjaan selesai, mesin taksi itu kembali sunyi seperti baru. Karena biaya perbaikannya turun menjadi 1/10, sopir taksi itu berkali-kali membungkuk. Begitu masuk ke mobil, ia langsung menyambar radio komunikasinya. Perhatian semua. Jangan ke bengkel Jaya Motor di perempatan. Itu isinya maling semua. Ke seberangnya saja. Bengkel Hartono. Di sini ada anak ajaib, cuma dari suara saja bisa tahu penyakit mobil. Biayanya murah banget. Sejak hari itu, kabar menyebar dengan cepat. Bengkel yang tadinya sepi mulai didatangi antrean taksi dan mobil angkutan. Dari pagi hingga sore, jadwal penuh, bahkan antrean mobil sampai ke jalan kecil. Pemilik mobil-mobil tua yang suku cadangnya sudah tidak diproduksi dan ditolak di mana-mana, datang dari seluruh penjuru kota. Corolla DX, Honda Accord Eksekutif, Suzuki Jimny. Mobil-mobil yang nyaris masuk tempat rongsokan berkumpul di depan bengkel Hartono. Para pemiliknya berkata mereka tidak bisa membuang mobil itu. Mobil warisan orang tua, mobil saat bulan madu, mobil yang menemani membesarkan anak. Bagi mereka, mobil bukan sekadar besi tua, melainkan kenangan itu sendiri. Siang hari Budi mengerjakan perbaikan umum. Malamnya ia mengoperasikan mesin bubut dan fries untuk membuat suku cadang yang tidak ada. Suara gesekan logam terdengar hingga subuh, dan matanya selalu merah, ujung jarinya penuh luka karena serpihan logam. Tapi ia tidak berhenti. Hartono dengan sempurna merakit komponen buatan Budi, dan instingnya sebagai tangan emas telah kembali sepenuhnya. Di tangan mereka berdua, mobil-mobil yang sekarat hidup kembali satu persatu. Tidak ada mobil yang harus dibuang, yang ada hanya mobil yang rusak. Kalimat Budi itu menjadi moto bengkel Hartono. Saat bengkel mulai ramai, Hartono melunasi tunggakan sewa dan tagihan listrik. Lalu, ia memberikan amplop gaji pertama kepada Budi. Di dalam amplop koklat itu, penuh dengan uang tunai. Ini, jatahmu bulan ini. Tangan Budi gemetar. Ini adalah gaji pertama dalam hidupnya. Meskipun isinya uang 10 ribuan yang lecek, bobotnya terasa lebih berat dari apapun di dunia. Dengan uang itu, Budi melunasi utang-utangnya dan membelikan sepatu keselamatan baru untuk Hartono, bukan untuk dirinya sendiri. Sepatu Hartono yang lama sudah robek hingga kaus kakinya terlihat. Sisanya ia gunakan untuk membeli bunga untuk makam Nenek Siti. Sambil meletakkan bunga di depan foto Nenek Siti, Budi berbisik, "Nek, sekarang aku sudah bisa mencari nafkah sendiri." Hartono menggerutu saat mencoba sepatu barunya. "Kalau punya uang, pakai untuk makan yang benar. Lihat badanmu itu, makin kurus saja." Tapi senyum tak lepas dari bibirnya. Hartono tidak tahu bahwa Budi semalam diam-diam memeriksa ukuran sepatu di sol dalam sepatu lamanya.
Melihat Hartono tersenyum, sambil menggerak-gerakkan ujung kakinya, Budi merasa lega. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Kukira bengkel itu sudah bangkrut, tapi sejak pemuda itu datang, rezeki mengalir terus. Pak Hartono juga jadi orang yang berbeda. Berhenti minum, benar-benar seperti orang lain. Kabar itu terus menyebar dari mulut ke mulut. Suatu malam, Hartono membeli ayam goreng kesukaan almarhum putranya. Di sudut bengkel yang berbau oli, mereka duduk berdampingan menyantap paha ayam. Anakku dulu suka sekali ayam goreng di sini. Yang original, bukan yang pedas, kata Hartono memulai pembicaraan. Budi hanya diam mendengarkan. Mata Hartono berkaca-kaca, tapi kali ini bukan hanya kesedihan. Ada rindu dan rasa syukur di wajahnya. Budi pun teringat Nenek Siti. Aroma pedas dari seblak buatan nenek seolah tercium di ujung hidungnya. Suatu hari hujan, mobil sepasang kakek nenek masuk karena wipernya rusak. Kakek berambut putih turun, sambil memapah neneknya. Budi memeriksa motor wiper, melakukan perbaikan sederhana, dan tidak meminta bayaran. Hati-hati di jalan. Kek. Nek. Kalau pandangan terhalang, jangan dipaksa. Hartono mengamati sepasang lansia itu pergi. Melihat lampu belakang mobil mereka yang menghilang di tengah hujan, Hartono kembali teringat akan sesuatu yang dulu ia lupakan karena hanya mengejar uang, hati nurani seorang montir. Dulu, perbaikan sekecil apapun pasti ia kenakan biaya. Namun, seiring dengan kemajuan bengkel, masalah baru muncul. Omzet meningkat, tetapi pembukuannya berantakan, sehingga tidak jelas kemana uang mengalir. Stok suku cadang sering tidak cocok, membuat pelanggan menunggu sia-sia. Suatu hari, saat hendak memperbaiki mobil pelanggan yang sudah membuat janji, Budi membuka kotak suku cadang dan menemukan sekotak wiper, padahal yang dipesan adalah kampas rem. Hartono salah tanggal saat memesan. Aduh, Pak, kalau mobilnya tidak bisa dipakai hari ini, saya tidak bisa berangkat dinas keluar kota. Keluhan pelanggan membuat Hartono dan Budi keringat dingin. Tumpukan bon yang penuh angka terasa seperti monster yang tak bisa ditangani dengan tangan berlumuran oli. Celah yang tak bisa ditutupi hanya dengan keahlian teknis semakin membesar. Tangan Budi bisa memperbaiki mesin, tetapi tak berdaya di hadapan angka dan dokumen. Dan tak lama kemudian, seorang penyelamat cerdas yang akan mengisi celah itu muncul dalam wujud yang tak terduga. Suatu sore, sebuah mobil derek berhenti di depan bengkel. Di atasnya, ada sebuah sedan mewah bekas berumur 10 tahun. Tampilannya terawat baik, tetapi begitu diturunkan, terdengar suara gemertak logam yang mengerikan dari mesinnya. Yang turun dari mobil adalah seorang wanita muda berpenampilan modis. Rambutnya tertata rapi dan setelan kerjanya bersih, tetapi ekspresinya tampak putus asa seolah dunia akan runtuh. Dia adalah Citra, 23 tahun. Ini mobil warisan ayah saya. Di tempat lain, mereka bilang biaya perbaikannya lebih mahal dari harga mobilnya, jadi lebih baik dibuang saja. Suara Citra bergetar. Matanya berkaca-kaca. Tetapi ia berusaha menahannya. Hartono membuka kap mesin. Sekilas ia tahu kondisinya sangat parah. Kepala silinder. Cylinder head. Retak karena panas berlebih. Kerusakan seperti ini mengharuskan penggantian seluruh komponen. Masalahnya, kepala silinder untuk model mobil ini sudah tidak diproduksi lagi. Hartono menggeleng. Nona, ini saya juga angkat tangan. Kalau tidak ada suku cadangnya, bahkan montir paling hebat pun tidak bisa memperbaikinya. Berat memang, tapi lebih baik dijual kiloan saja. Mendengar itu, wajah Citra pucat pasi. Ia meraih tangan Hartono. Tolong, Pak. Tolong selamatkan mobil ini. Di mobil ini masih ada aroma ayah saya, di kursinya, di setirnya. Kalau mobil ini tidak ada, rasanya seperti saya benar-benar kehilangan ayah. Suaranya pecah. Tak mampu lagi menahan, air mata mengalir di pipinya. Melihat pemandangan itu, hati Budi terasa sesak. Pak, biar saya coba. Budi maju. Hartono menatapnya dengan heran. Budi menempelkan stetoskop ke seluruh blok mesin, mendengarkan suaranya. Dengan ujung jarinya, ia meraba bagian yang retak untuk memastikan tingkat kerusakan. Setelah berkonsentrasi cukup lama merasakan getaran halus logam, ia mengangkat kepala. Tidak perlu ganti seluruh kepala silinder. Cukup bagian yang retak dilas khusus,
lalu permukaannya diratakan kembali. Mata Hartono membelalak. Nak, itu gampang diucapkan. Kalau meleset setebal rambut saja, seluruh mesin bisa rusak. Kalau gagal, mobil ini benar-benar tamat. Saya tahu. Tapi saya bisa melakukannya. Sorot mata Budi penuh keyakinan. Hartono menatap mata itu cukup lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, lakukan semaumu. Tapi tanggung jawab ada padamu. Malam itu, Budi mulai membongkar mesin. Ia menahan napas, sedikit saja tangannya bergetar. Mesin itu tidak akan pernah hidup lagi. Kalau gagal, habislah sudah. Aku akan menghancurkan kenangan wanita itu. Percikan api las menerangi bengkel yang gelap. Setiap kali percikan muncul, wajah Budi memerah. Keringat menetes ke bulu matanya, tapi ia tak bisa menyekanya. Di dalam bengkel, hanya terdengar suara mesin dan detak jantung Budi. Keesokan paginya pukul 9, Citra yang sudah pulang ke rumah, kembali ke bengkel. Begitu membuka pintu, bau asap menyengat hidungnya. Budi, tanpa tidur, masih bergelut dengan api las. Wajahnya menghitam karena jelaga, dan keringat membasahi seragam kerjanya hingga menempel di punggung. Punggung tangannya memerah karena percikan api. Tanpa berkata apa-apa, Citra meletakkan sebotol air mineral dan sebungkus nasi. Budi hanya mengangguk dan kembali fokus pada pekerjaannya. Citra duduk di sudut bengkel dan mengamati. Ia tidak percaya ada orang yang mau berbuat sejauh itu untuk orang lain. 2 malam penuh Budi tidak tidur. Matanya semerah mata kelinci, dan jarinya melepuh karena panas. Hartono menyuruhnya istirahat, tetapi Budi tidak mendengarkan. Akhirnya, pengerjaan kepala silinder selesai, dan perakitan kembali pun tuntas. Permukaan kepala silinder yang diratakan dengan mesin bubut tampak halus seperti cermin. Saya akan coba nyalakan. Budi duduk di kursi pengemudi dan memutar kunci. Starter berputar. 1 detik. 2 detik. Mesin yang tadinya berderak, kini mengeluarkan suara napas yang halus. Suara putaran yang stabil memenuhi bengkel. Citra mendekati mobil. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kap mesin, lalu akhirnya menempelkan wajahnya ke bodi mobil dan menangis sejadi-jadinya. Ayah. Mobilnya hidup lagi, mobil ayah hidup lagi. Isak tangisnya menggema. Budi tersenyum lega melihatnya. Ia teringat saat menangis sendirian di pemakaman Nenek Siti, tapi kali ini, yang ada di hatinya adalah kehangatan, bukan kesedihan. Setelah puas menangis, Citra menyeka air matanya dan bertanya, berapa biaya perbaikannya? Budi memberikan secari kertas berisi rincian biaya suku cadang dan ongkos kerja yang minimal. Mata Citra membelalak. Hanya segini? Padahal Anda tidak tidur 2 malam, saya tidak mengenakan biaya untuk menjaga kenangan. Mendengar itu, mata Citra kembali berkaca-kaca. Ia tidak percaya ada orang seperti ini di dunia. Beberapa hari kemudian, Citra muncul lagi di bengkel. Kali ini, bukan dengan setelan kerja, melainkan dengan celana katun dan sepatu kets yang nyaman. Saya datang untuk membayar utang Budi. Ia langsung menuju kantor yang berantakan. Melihat tumpukan bon di atas meja, ia menghela napas. Dengan keahliannya sebagai lulusan manajemen, tangannya bergerak cepat. Ia membongkar tumpukan bon yang kacau, membuka laptop, dan mulai membuat pembukuan yang sistematis dengan Excel. Hartono menggerutu, tampak tidak senang. Tapi Citra tidak gentar. Pak, kalau dibiarkan begini, semua uang bisa bocor. Dalam beberapa hari, di dinding terpampang tabel manajemen stok suku cadang. Dan di laci tersimpan map berisi bon yang diatur per bulan. Aliran uang yang tadinya bocor kini terlihat jelas. Hartono, meski masih menggerutu, seringkali kedapatan sedang mengamati tabel buatan Citra. Citra tidak berhenti di situ. Ia mulai menulis di internet sebuah blog perbaikan yang emosional dengan judul Memperbaiki Mobil Penuh Kenangan. Kisah menghidupkan kembali mobil ayahnya, merestorasi mobil pertama seorang kakek. Ia juga mengunggah foto Budi yang sedang bekerja semalaman membuat suku cadang. Setiap tulisan mendapat ratusan komentar, dan pelanggan-pelanggan muda mulai berdatangan. Bengkel Hartono menjadi terkenal bukan hanya sebagai bengkel biasa, tetapi sebagai rumah sakit mobil. Suatu sore, Budi dan Citra duduk di bangku depan bengkel sambil makan mie ayam. Sambil menyeruput mie, Citra membuka pembicaraan. Ayah saya juga meninggal saat saya masih kecil.
makanya mobil itu sangat berharga. Satu-satunya peninggalan ayah ya hanya mobil itu. Budi mengangguk pelan. Saya bahkan tidak tahu wajah orang tua saya. Saya besar di panti asuhan, makanya saya lebih mengerti dari orang lain apa artinya keluarga dan peninggalan. Citra menatap Budi. Bukan dengan tatapan kasihan, melainkan pemahaman, berbagi kekurangan membuat mereka merasa lebih dekat. Budi berusaha menjaga jarak dari Citra karena kondisinya, saya tidak punya apa-apa. Saya juga punya utang. Saya melihat kepribadian seseorang, bukan hartanya. Jawaban Citra tegas. Budi tidak bisa berkata-kata lagi. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat dirinya saat ini, bukan masa lalunya. Hartono yang menyadari hubungan mereka, sengaja pura-pura tidak tahu dan memberi mereka ruang. Ia pamit pergi membeli suku cadang, tapi 1 jam kemudian belum juga kembali. Dari kejauhan, melihat mereka berdua tertawa, senyum jahil muncul di bibir Hartono. Rasanya seperti melihat teman putranya sendiri. Keahlian Budi, pengalaman Hartono, dan kepekaan bisnis Citra, setiap hari jadwal penuh, dan telepon terus berdering. Para pelanggan bahkan tampak senang saat menunggu, karena mereka punya harapan bahwa di bengkel ini, mobil mereka bisa diselamatkan. Tetapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Suatu pagi, di tanah kosong seberang bengkel, sebuah spanduk raksasa terpasang. Grand Opening Nusantara Auto, bengkel franchise berkualitas. Huruf-huruf gemerlap itu menyilaukan mata. Para pekerja bangunan sibuk mendirikan gedung yang megah. Bayangan raksasa menimpa bengkel kecil itu, Nusantara Auto tampak mewah. Dinding kaca berkilauan, peralatan canggih berjejer, dan para staf berseragam rapi menyambut pelanggan. Sangat kontras dengan papan nama berkarat dan lantai penuh oli di bengkel Hartono. Seperti sebuah warung kelontong kumuh yang bersebelahan dengan supermarket besar. Promo Grand Opening. Ganti oli hanya 50.000. Gratis pemeriksaan keselamatan. Harga fantastis di spanduk membuat orang-orang tergiur. Ruang tunggunya bersih. Ada mesin kopi gratis. Dan AC-nya sejuk. Bisa menunggu mobil sambil minum kopi di sofa kulit, jauh berbeda dengan kursi kayu reyot di bengkel Hartono. Pelanggan setiap bengkel Hartono satu persatu mulai beralih ke seberang. Awalnya hanya 1 atau 2, tetapi seminggu kemudian, halaman bengkel menjadi kosong. Wajah Hartono semakin muram setiap hari, manajer cabang Nusantara Auto menjalankan instruksi dari kantor pusat dengan setia. Tugasnya adalah mematikan bengkel-bengkel kecil di sekitarnya, menekan dengan harga, dan jika ada yang bertahan, menghancurkannya dengan cara lain. Sialnya lagi, rumor jahat mulai menyebar. Di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks dan forum otomotif, tersebar tulisan bahwa bengkel Hartono menggunakan suku cadang bekas tapi mengaku baru. Komentar penuh amarah membanjiri. Dan dalam sekejap tulisan itu dibagikan ratusan kali. Sumber rumor itu adalah buzzer yang disewa Nusantara Auto. Tapi tak ada yang tahu. Pelanggan yang termakan rumor datang menyerbu bengkel. Mobil saya rusak setelah diperbaiki di sini. Penipu. Kembalikan uang saya. Makian pun berhamburan. Seorang pria menendang kotak peralatan, seorang wanita merekam dengan ponsel sambil berteriak-teriak. Pria lain menunjuk sertifikat di dinding dan meneriakinya palsu. Budi berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Di hadapan kerumunan yang marah, kebenaran tak berdaya. Hartono berdiri di sudut dengan tangan gemetar. Ia teringat caci maki yang ia terima dari tetangga setelah kecelakaan 5 tahun lalu. Pemabuk yang membunuh istri dan anaknya. Mimpi buruk itu kembali. Tangan Hartono tanpa sadar bergerak ke arah laci. Tempat ia menyembunyikan botol minuman, tetapi Budi bergerak lebih dulu. Ia menahan tangan Hartono yang hendak membuka laci dan merebut botol itu. Ayah. Suara Budi menggema di bengkel. Untuk pertama kalinya, ia memanggil Hartono ayah. Kita tidak pernah berbohong. Keahlian kita jujur. Kita tidak boleh hancur seperti ini. Mata Hartono goyah. Di depan tatapan Budi yang penuh tekad, tangannya yang terulur lunglai. Budi memilih untuk menghadapi masalah secara langsung. Ia memasang tenda di halaman bengkel dan menggantung spanduk besar. Acara bongkar terbuka. Buktikan sendiri kebenaran suku cadang. Sebuah acara untuk membuktikan di depan pelanggan bahwa suku cadang yang ia gunakan adalah asli dengan membongkar mesin. Budi menjelaskan dengan keringat bercucuran, tetapi tatapan orang-orang dingin,
paling juga sandiwara. Pasti sudah disiapkan sebelumnya. Staf Nusantara Auto berdiri di belakang sambil melipat tangan, tersenyum mengejek, dan mengambil foto. Saat itulah, sebuah mobil pikap sayur tua berhenti di depan bengkel. Yang turun adalah kakek pedagang sayur yang mobilnya pernah ia perbaiki dengan sekring 500 perak. Di belakangnya, beberapa mobil angkutan dan pikap lain ikut berhenti. Pintu terbuka dan para sopir turun berbondong-bondong. "Heh, minggir kalian semua." Kakek itu mengayunkan tongkatnya ke arah staf Nusantara Auto. "Waktu itu mobil saya mogok subuh-subuh dan saya panik. Kalian minta 500.000, tapi anak ini, dia memperbaikinya hanya dengan 500 perak. Suara kakek itu serak, tetapi penuh kekuatan. "Hanya karena saya orang tua miskin kalian remehkan, tapi siapa yang menyelamatkan nasi cucu saya? Siapa yang penipu dan siapa montir sejati?" Teriakan kakek itu membuat orang-orang berbisik. Kemudian, para sopir truk mulai menceritakan pengalaman mereka ditipu oleh Nusantara Auto. "Saya juga ditipu, disuruh ganti oli transmisi padahal masih bagus. Bengkel Hartono itu jujur. Kami jaminannya." Perang opini dimulai. Momen puncaknya diciptakan oleh Citra. Ia membawa kardus-kardus yang ia temukan setelah menggeledah tempat sampah di belakang Nusantara Auto larut malam. "Ini dari tempat sampah Nusantara Auto, lihat, ada tulisan suku cadang rekondisi, yang sebenarnya menggunakan suku cadang bekas adalah mereka." Ketika bukti foto yang diambil Citra diperlihatkan, orang-orang yang menonton mulai menyoraki staf Nusantara Auto. "Penipu! Kembalikan uang saya." Staf Nusantara Auto menghilang seperti tikus yang mencari lubang. Malam setelah krisis itu berlalu, hanya 3 orang yang tersisa di bengkel. Mereka duduk melingkar di dekat kompor sambil merebus Indomie. Sambil meniup kuah panas, Hartono membuka pembicaraan. "Kalian lebih baik dariku. Saat aku mencari botol di sudut, kalian berjuang. Pemilik bengkel ini sebenarnya adalah kalian." Mata Hartono memerah. Budi menggenggam tangan Hartono. "Tidak, Ayah. Kita bertiga baru menjadi satu. Tanpa Ayah, saya mungkin sudah mati kedinginan di jalan." Citra juga mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Ikatan mereka bertiga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Krisis justru menyatukan mereka. Tetapi, kantor pusat Nusantara Auto yang menerima laporan kegagalan ini, merencanakan hal lain. Jika tidak bisa dengan kekuatan, hancurkan dengan uang. Itulah cara mereka. Beberapa hari kemudian, pria-pria berjas turun dari sedan hitam di depan bengkel. Pria di depan memberikan kartu nama, seorang manajer tim akuisisi, dan merger dari sebuah perusahaan besar. "Budi, kami tertarik dengan keahlianmu. Mau bergabung dengan kami?" Pria itu mengeluarkan proposal tebal dari tasnya. Investasi 100 miliar, ekspansi jaringan nasional, peluncuran merek dengan nama Budi, tawaran yang membuat mata terbelalak. Syaratnya hanya satu, pria itu tersenyum, "Singkirkan Hartono yang punya riwayat pecandu alkohol, dan pindahkan bengkel ke kantor pusat kami di Jakarta. Orang seperti dia akan merusak citra merek." Hartono yang mendengar dari balik pintu, jantungnya serasa berhenti. Terpikir olehnya untuk pergi diam-diam agar tidak menghalangi masa depan Budi. Budi menerima proposal itu. Ia menatap kertas penuh angka itu dan tersenyum sinis. Uangnya bagus. Tawarannya sangat bagus. Senyum puas terukir di wajah pria itu. Tapi syaratnya salah. Budi merobek proposal itu menjadi 2. Sobekan kertas berhamburan seperti salju di atas tas pria itu. "Sumber keahlian saya adalah bapak yang ada di sana. Orang yang memungut saya dari jalanan dan mengajari saya cara bekerja. Anda menyuruh saya membuang ayah saya demi kesuksesan? Saya tidak butuh kesuksesan seperti itu." Mata Budi menatap ke arah pintu. Ia tahu Hartono ada di sana. Air mata panas mengalir di pipi Hartono. Kakinya yang tadinya berniat pergi, tak bisa bergerak. Pria-pria berjas itu menatap sobekan proposal dengan ekspresi tak percaya, lalu pergi dengan marah. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Malam itu, bengkel Hartono bersinar lebih terang dari biasanya. 3 orang itu tersenyum, bersandar pada kehangatan satu sama lain. Tetapi, bayangan hitam yang bersembunyi di kegelapan luar jendela sudah tahu bahwa senyum itu akan hancur berkeping-keping esok pagi. Pembalasan dari kantor pusat Nusantara Auto datang dengan cepat dan kejam.
Beberapa hari kemudian, setelah berita kecelakaan akibat kerusakan mobil muncul di TV, tim hukum Nusantara Auto langsung melayangkan gugatan ganti rugi ratusan juta. Belum lagi, tiba-tiba datang surat dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengancam akan mencabut izin usaha karena adanya laporan pembuangan limbah ilegal. Jelas sekali ada yang sengaja menuangkan oli bekas ke selokan pada malam hari. Polisi yang datang dengan surat perintah penyitaan menempelkan stiker merah penyitaan di mana-mana. Kotak peralatan Hartono yang sudah 30 tahun menemaninya, mesin bubut tempat Budi membuat suku cadang, bahkan kijang kotak yang terparkir di halaman. Seluruh bengkel seolah memar oleh stiker merah. Para pelanggan menuntut pengembalian uang, dan Hartono menunduk lesu melihat dunia yang baru saja ia bangun kembali setelah 5 tahun, kini runtuh dengan lebih parah. Pukulan telak datang dari pemilik gedung. "Hei, gara-gara kalian, citra gedung ini jadi buruk. Kalian tahu kan, usaha yang izinnya dicabut itu pelanggaran kontrak? Besok pagi saya akan datang dengan jurusita untuk melakukan pengosongan paksa." Budi memohon lewat telepon, tetapi pemilik gedung menutupnya dengan kasar. Malam itu, Hartono tidak bisa tidur. "Ini semua karena aku. Karena aku pecandu alkohol, Budi jadi ikut menanggung akibatnya." Rasa bersalah menggerogoti tulangnya. Pukul 2 dini hari, Hartono diam-diam berkemas. Ia memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas usang dan meninggalkan surat pendek berisi kata maaf di atas meja. Dengan hati-hati ia membuka rolling door, tetapi suara serak terdengar dari belakang. "Ayah mau kemana?" Hartono terkejut dan berbalik. Budi berdiri dengan piyama, tanpa alas kaki. "Ayah mau meninggalkan saya dan kabur sendirian?" Hartono mengatupkan rahang, dan mencoba mendorong Budi. "Kalau bersama orang sepertiku, kau juga akan hancur. Pergilah ke perusahaan besar itu dan sukseslah." 100 miliar itu, tetapi Budi jatuh berlutut di tempat. Ia menempelkan dahinya ke lantai beton yang dingin dan memegang ujung celana Hartono. "Mobil yang saya perbaiki, saya tahu kondisinya. Kita tidak bersalah. Tapi kalau kita kabur sekarang, kita benar-benar akan jadi penjahat. Kumohon jangan pergi, ayah." Tas di tangan Hartono jatuh. Mereka berdua terduduk di lantai dingin dan menangis tersedu-sedu. Seorang putra yang kehilangan ayahnya dan seorang ayah yang kehilangan putranya saling mengisi kekosongan hati dengan air mata. Keesokan harinya, saat sedang membereskan barang-barang untuk menenangkan diri, Budi menemukan sebuah kardus Indomie tua di sudut. Itu adalah barang bawaannya sejak dari panti asuhan. Saat membukanya, di antara album foto yang berjamur, ada sebuah bungkusan yang terbungkus rapi dengan kertas. Apa ini? Ada secari kertas menempel di atasnya. Itu adalah barang yang diam-diam dititipkan Nenek Siti pada perawat sebelum meninggal, untuk diberikan pada Budi saat ia menikah. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sepasang baju tidur berwarna merah yang modelnya kuno, dan sepucuk surat dengan tulisan tangan yang tidak rata. "Budi, cucuku tersayang. Nenek tidak punya apa-apa, jadi hanya bisa memberikan ini. Nenek sudah khawatir, nanti kalau Budi menikah, siapa yang akan duduk di kursi orang tua? Nenek janji, meskipun sudah jadi arwah, Nenek pasti akan duduk di sampingmu di hari pernikahanmu. Carilah istri yang baik hati, dan hiduplah dengan baik, jangan sampai kelaparan. Nenek sayang kamu, cucuku." Tulisan yang ditekan kuat-kuat sambil menahan sakitnya kanker stadium akhir, huruf-huruf yang kabur karena noda air mata. Budi membenamkan wajahnya ke baju tidur merah itu dan meraung seperti binatang. Nenek Siti, orang yang diam-diam memberinya gorengan saat ia lapar di panti. Satu-satunya orang yang memanggilnya. Seorang anak yatim piatu tanpa hubungan darah, dengan sebutan cucuku. Orang itu, hingga saat terakhirnya, hanya mengkhawatirkan masa depan Budi. Citra yang melihatnya, membekap mulutnya dan menangis. Hartono pun menyeka matanya yang memerah. Setelah puas menangis, Budi bangkit. Sorot matanya telah berubah. Bengkel ini adalah tempat yang dipertemukan oleh nenek. Karena biaya rumah sakit nenek aku berutang, dan karena utang itu aku diusir dan bertemu tempat ini. Aku tidak akan pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Malam itu, mereka bertiga bersiap untuk bertempur. Citra, dengan mata merah, berulang kali menonton rekaman CCTV mobil yang kecelakaan untuk mencari bukti rekayasa.
Hartono mengeluarkan botol minuman terakhir yang ia sembunyikan di kulkas dan menuangkannya ke selokan. Aku tidak akan minum lagi. Aku bersumpah. Di malam yang sunyi sebelum badai, mereka bertiga duduk mengelilingi kijang kotak, makan Indomie Cup, dan menguatkan tekad. Budi menunjuk foto mobil kecelakaan yang diperbesar. Lihat, ini bukan robek alami. Potongannya terlalu rapi. Pasti ada yang memotongnya dengan alat. Keyakinan ada? Tetapi masalahnya mereka tidak bisa memeriksa mobil itu saat ini. Pagi menjelang. Di depan bengkel, mobil polisi, kendaraan jurusita, dan tim pengacara Nusantara Auto telah tiba. Pemilik gedung benar-benar mengajukan pengosongan paksa. Manajer cabang Nusantara Auto mendekat dengan senyum sinis sambil melipat tangan. Ada kemungkinan penghilangan barang bukti, segera tahan dan selidiki. Polisi mendekati Budi dan memelintir tangannya. Budi berteriak sekuat tenaga. Izinkan saya membuka kap mesin mobil itu sekali saja? 1 menit cukup? Lihat saja potongan selang remnya. Tetapi polisi menahannya dengan paksa. Manajer itu berbisik di telinga Budi. Montir kemarin sore mau membuktikan apa? Diam saja di penjara dan belajar lagi. Situasi yang putus asa. Mata Budi memerah, tapi ia tak bisa bergerak. Hartono mencoba menghalangi, tapi ia terdorong ke lantai. Citra menangis sambil merekam video, tapi tak berdaya. Saat itulah, dari ujung gang, terdengar suara mesin yang berat dan mengintimidasi. Sebuah bayangan hitam besar perlahan mendekati bengkel. Suara mesin berat yang memenuhi gang itu ternyata adalah sebuah sedan Mercedes hitam yang berhenti dan memblokir pintu masuk bengkel. Kehadirannya yang mengintimidasi seperti seekor predator yang sedang mengintai, membuat suasana yang tadinya riuh seketika hening. Polisi, jurusita, dan manajer Nusantara Auto yang tadinya tersenyum sinis, semua mata tertuju pada mobil asing itu. Dalam keheningan, pintu belakang terbuka. Seorang pria turun dari mobil, tertatih-tatih dengan bantuan tongkat. Ia mengenakan setelan mahal, tetapi langkahnya pincang dan tidak stabil. Bekas luka operasi yang jelas di pelipisnya dan tatapan matanya yang tajam membekukan udara di sekitarnya. Pengacara Nusantara Auto pucat pasi saat mengenali wajah pria itu dan mundur beberapa langkah. Pak Tirtayasa? Tirtayasa. CEO sebuah perusahaan IT raksasa di Amerika, seorang konglomerat Indonesia yang disegani. Kemunculannya adalah hukum dan kekuasaan itu sendiri. Para asisten Tirtayasa bergerak cepat. Mereka memberikan kartu nama kepada polisi dan berkata dengan tegas, mulai sekarang, kasus ini akan ditangani oleh tim hukum kami. Hentikan semua proses penyitaan dan pengosongan paksa sekarang juga. Kapolsek bergegas datang dan membungkuk hormat. Jurusita yang tadinya angkuh, perlahan mundur. Tangan-tangan yang hendak menempelkan stiker merah berhenti di udara. Tirtayasa berjalan perlahan mendekati Budi dengan tongkatnya. Setiap langkahnya tampak sulit, tetapi matanya tidak lepas dari Budi yang nyaris diborgol. Kau, Budi? Suaranya sedikit bergetar. Budi hanya mengangguk bingung. Maaf, aku terlambat. Perjalanannya ternyata lebih jauh dari yang kukira. Atas perintah Tirtayasa, situasi berbalik. Tim pengacaranya menusuk kelemahan bukti yang diajukan Nusantara Auto, seperti jarum, dan menuntut pemeriksaan ulang mobil kecelakaan di tempat. Di hadapan tim pengacara terbaik di negeri ini, polisi tak punya alasan untuk menolak. Di bawah sorotan puluhan kamera dan pengawasan polisi, Budi mendapatkan kesempatannya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan membuka kap mesin mobil kecelakaan. Puluhan kilatan kamera menyambar, tetapi begitu tangannya memegang alat, gemetarnya berhenti. Budi mengangkat selang rem yang bermasalah dengan pinset dan menyorotnya di bawah lampu paling terang. Perhatikan baik-baik. Suara Budi menggema. Ini bukan aus karena pemakaian. Jika selang pecah karena tua, karetnya akan sobek dan ujungnya compang-camping. Tapi lihat potongan ini. Rapi seperti dipotong pisau. Para wartawan menahan napas dan memperbesar gambar potongan selang itu. Budi mengambil kaca pembesar dan menunjuk jejak halus di permukaan potongan. Dan di sini, lihat ada bekas gerigi halus. Ini bukan alat yang dijual di toko biasa. Ini adalah jejak dari alat pemotong khusus yang hanya didistribusikan oleh kantor pusat bengkel franchise. Kerumunan menjadi riuh. Saat itu, Citra mengangkat tabletnya dan berteriak,
Saya berhasil mengakses server divisi logistik Nusantara Auto. Ada catatan bahwa alat pemotong khusus ini masuk ke cabang tersebut 3 hari yang lalu pukul 2 siang. Itu adalah bukti yang sempurna. Wajah manajer cabang itu menjadi kelabu. Ia mencoba kabur. Tetapi para pengawal Tirtayasa yang kekar telah memblokir jalannya seperti tembok. Setelah situasi terkendali, Tirtayasa masuk ke kantor bengkel. Ia berjalan perlahan dengan tongkatnya dan berhenti di depan meja. Foto Nenek Siti, dan di sampingnya, baju tidur merah yang terlipat rapi. Tongkatnya jatuh ke lantai. Tirtayasa berlutut di depan foto itu. Ibu. Anak durhaka ini akhirnya datang. Topeng CEO yang dingin telah lepas. Yang tersisa hanyalah isak tangis seorang anak yang kehilangan ibunya. Bahunya bergetar, melepaskan semua kesedihan yang telah ia pendam. Budi bertanya dengan hati-hati, "Kenapa? Baru datang sekarang? Nenek sangat menunggu Anda." Ada nada kekecewaan dalam suaranya. Tirtayasa menyeka air matanya dan menunjuk bekas luka di kepalanya. "Aku pingsan di panggung setelah menyelesaikan urusan untuk membawa ibu ke Amerika. Pendarahan otak. Aku koma selama 3 bulan. Dokter sudah menyerah. Saat aku sadar secara ajaib, musim sudah berganti dan ibu telah tiada." Ia mengeluarkan tiket pesawat yang sudah lecek dari dompetnya. Tiket pulang ke Indonesia dengan tanggal 3 bulan yang lalu, yang tidak pernah digunakan. Tiket itu membuktikan ketulusannya. "Kalau bukan karenamu, ibuku mungkin akan dimakamkan tanpa nama." Aku sangat terpukul saat menerima laporan dari asistenku. Anak durhaka sepertiku justru digantikan oleh orang asing yang merawatnya hingga akhir hayat dan bahkan menjadi wali di pemakamannya. Tirtayasa menggenggam kedua tangan Budi. Seorang pengusaha sukses membungkuk 90 derajat di hadapan seorang pemuda 20 tahun. "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budimu." "Terima kasih banyak, Budi." Tirtayasa kemudian mendekati Hartono yang berdiri di sudut. Hartono tampak bingung. "Pak Hartono, terima kasih. Saat dunia menghinanya hanya karena ia seorang yatim piatu, Bapaklah satu-satunya yang menolong pemuda ini. Terima kasih telah menjaganya hingga akhir." Saat itu, pemilik gedung yang tadinya mengawasi dari luar, masuk dengan perlahan. "Aduh, Pak Tirtayasa. Sepertinya ada salah paham. Saya hanya..." Dengan senyum menjilat, ia mencoba menyelamatkan diri. Tirtayasa memalingkan wajahnya. Matanya yang tadi basah, kini menjadi dingin. "Gedung dan tanah ini, akan saya beli." Pemilik gedung terkejut. Asisten Tirtayasa membuka sebuah map. "Akan saya bayar sedikit di atas harga pasar. Tapi, tanda tangan kontrak hari ini juga." Suara Tirtayasa penuh tekanan. "Kalau menolak, akan saya pastikan Anda diperiksa pajak sebagai kaki tangan Nusantara Auto. Pengusiran ilegal, gangguan usaha, penghilangan barang bukti. Tim hukum kami kalau sudah bergerak, bukan hanya debu yang rontok, tapi seluruh gedung ini bisa rata dengan tanah. Pilih mana?" Wajah pemilik gedung pucat pasi. Tanpa bisa berkata-kata, ia menandatangani kontrak dengan tangan gemetar. Halaman bengkel kembali tenang. Mobil-mobil polisi pergi, dan stiker-stiker merah penyitaan dilepas. Manajer cabang Nusantara Auto digiring pergi dengan tangan di borgol. Cahaya matahari masuk, menyinari bengkel yang telah kembali damai. Budi menatap punggung Tirtayasa yang masih berlutut di depan foto. Putra yang sangat dirindukan oleh Nenek Siti. Ia teringat Nenek Siti yang memanggil nama putranya saat menghembuskan napas terakhir. Ia tidak tahu harus membencinya atau memahaminya. Tapi satu hal yang pasti, ikatan yang dijalin oleh Nenek Siti telah bertambah satu lagi. Dan cerita ini belum berakhir. Setelah semua selesai, Tirtayasa hendak pergi ke makam ibunya. Ia tidak membiarkan sopirnya mengemudi, melainkan memegang setir sendiri. Ia ingin mengemudikan mobilnya sendiri untuk menemui ibunya. Ia ingin menebus dosa karena tidak pernah mengantar ibunya selagi masih hidup. Tepat setelah mobilnya keluar ke jalan raya, langit tiba-tiba gelap dan hujan deras turun. Dan pada saat itu, pandangan Tirtayasa memerah. Rasa sakit seperti ditusuk jarum di pelipisnya, dan tangan serta kakinya lumpuh. Efek samping dari pendarahan otaknya kambuh. Dokter sudah memperingatkan untuk tidak terlalu lelah, tetapi gejolak emosi yang ia alami hari ini terlalu besar. Tangannya yang lumpuh terlepas dari setir.
Mobil yang tak terkendali itu tergelincir di jalan basah dan menabrak pembatas jalan dengan suara keras. Brak! Pembatas jalan robek, dan mobil itu tergantung di tepi jurang. Roda depannya berputar di udara, dan bodi mobil berderit, bergoyang dengan berbahaya. Pak Tirtayasa! Budi yang mendengar suara itu dari bengkel, berlari menembus hujan. Hartono dan Citra menyusul. Wajah Budi pucat pasi saat tiba di lokasi. Bensin mengalir deras dari bawah mobil, dan dari ruang mesin yang penyok, keluar asap dan percikan api. Situasi yang bisa meledak kapan saja. Tirtayasa pingsan di kursi pengemudi. Kakinya terjepit dashboard yang ringsek. Budi, tanpa ragu, merangkak turun ke arah jurang. Pintu yang penyok tak bisa dibuka. Budi memasukkan setengah badannya lewat jendela yang pecah dan mencoba menarik Tirtayasa keluar. Lengannya tergores pecahan kaca hingga berdarah, tapi ia tak merasakannya. Saat itu, mobil berderit dan miring ke depan. Kaki Budi terjepit di antara bodi mobil dan batu. Rasa sakit menjalari seluruh tubuhnya. Sialnya, bensin yang bocor tersulut api. Api berkobar dengan cepat. "Ayah, jangan ke sini, mobilnya akan meledak." Budi berteriak kesakitan, bahkan di tengah api, ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Hartono. Hartono yang berdiri di atas, membeku melihat pemandangan itu, api merah yang membara di tengah hujan. Hari itu, 5 tahun yang lalu, terulang di depan matanya. Api yang menelan istri dan putranya, bodi mobil yang begitu panas hingga tak bisa disentuh. Dan suara ledakan yang memekakkan telinga. Kaki Hartono kaku. Ia tak bisa bernapas. "Sayang, tolong." "Ayah, aku takut." Halusinasi suara itu menghantam telinganya. Suara dari neraka yang menghantuinya selama 5 tahun. "Ayah, lari. Cepat lari." Teriakan Budi kembali terdengar. Kata-kata terakhir putranya 5 tahun lalu. "Ayah, lari." Suara itu dan suara Budi tumpang tindih. Pada saat itu, mata Hartono terbelalak. Tidak. Kali ini tidak. Halusinasi berhenti. Dan kenyataan kembali. Hartono berlari seperti orang gila ke kotak peralatan dan menyambar kunci pas terbesar. Lalu ia melompat ke bawah, ke dalam api. Tangan yang memegang kunci pas bergetar hebat. Saraf yang telah ia rusak dengan alkohol selama 5 tahun, kini mengkhianatinya di saat paling krusial. Hartono menggigit bibirnya hingga berdarah dan berdoa. "Tuhan, kumohon, 1 menit saja. Hentikan getaran tangan sialan ini. Aku harus menyelamatkan putraku yang baru saja kudapatkan kembali." Air hujan dan air mata bercampur menjadi satu. Lalu, seperti keajaiban, getaran tangannya berhenti. Pintu yang penyok tidak bisa dibuka. Hartono memilih untuk melepaskan seluruh pintu, bukan membukanya, sebuah keputusan yang hanya bisa diambil oleh seorang veteran berpengalaman 30 tahun. Sementara itu, api mulai menjalar ke lengan bajunya. Air hujan membasahi wajahnya. Tapi ia tak berkedip. Baut pertama terlepas. Baut kedua juga berputar dengan suara melengking. Saat baut terakhir terlepas, Hartono dengan kekuatan super merobek pintu yang terbakar itu dan melemparkannya. Hartono pertama-tama menarik Tirtayasa yang pingsan dan mendorongnya ke atas batu, lalu ia kembali masuk ke dalam api dan melepaskan kaki Budi yang terjepit. "Ayah, lepaskan saja tangan saya. Saya sepertinya tidak akan selamat." "Omong kosong. Mati atau hidup kita bersama." Hartono memeluk Budi dan memanjat batu. Tepat setelah mereka bertiga sampai di atas, mobil yang tergantung di tepi jurang kehilangan keseimbangan dan jatuh. 2. Suara ledakan besar dan tiang api membubung tinggi. Gelombang kejut dari ledakan mendorong punggung mereka. "Selamat. Kita selamat." Hartono menangis sejadi-jadinya. Keluarga yang gagal ia selamatkan 5 tahun lalu. Keluarga yang tangannya tak pernah bisa ia raih dalam mimpi buruk setiap malam. Kali ini, ia berhasil menyelamatkannya. Satu-satunya kesempatan yang diberikan Tuhan. Keajaiban 1 menit itu tidak ia sia-siakan. Di tengah hujan, terdengar suara sirene ambulans. Citra berlari sambil menangis. Hartono yang ketegangannya mereda, akhirnya ambruk ke tanah. Pandangan Budi juga kabur. Dalam kesadarannya yang memudar, Budi mencari tangan Hartono. Tangan yang melepuh karena luka bakar dan penuh kotoran oli.
Tangan yang tanpa ragu ia masukkan ke dalam api untuk menyelamatkannya. Budi menggenggam tangan itu seolah itu adalah harta karun. Tangan paling kasar di dunia, tetapi juga yang paling hangat. Ayah, terima kasih. Budi tertidur lelap dengan suara hujan sebagai lagu pengantar tidur. Kali ini, ia tidak takut pada kegelapan. Karena ia bisa merasakan kehangatan tangan ayahnya. Itu saja sudah cukup. Di ruang rawat inap, 3 ranjang berjejer, Budi, Hartono, Tirtayasa. Ketiganya diperban, tetapi untungnya tidak ada yang dalam kondisi kritis. Tangan Hartono diperban karena luka bakar, dan kaki Budi digips. Tirtayasa diperban baru di kepalanya, tetapi sorot matanya jernih. Citra setiap hari datang merawat mereka, mengupas buah, mengganti perban, dan menjaga mereka semalaman. Tirtayasa sadar lebih dulu. Ia bangkit dari ranjang dan berdiri di hadapan Budi dan Hartono, lalu ia membungkuk 90 derajat. Seorang pengusaha sukses menundukkan kepala di hadapan para montir. Kalian berdua telah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Menggantikan baktiku pada ibu, dan menarikku keluar dari api. Ini adalah utang budi yang tak akan pernah bisa kubayar seumur hidup. Hartono mengibaskan tangannya. Sudahlah. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Setelah keluar dari rumah sakit, Tirtayasa memberikan warisan ibunya, Nenek Siti, ditambah dengan dana investasinya sendiri kepada Budi. Gunakan uang ini untuk memanfaatkan keahlianmu demi orang banyak. Ibu pasti juga menginginkan itu. Dengan uang itu, Budi mulai merenovasi bengkel. Papan nama usang diturunkan, dan papan nama baru dipasang. Bengkel Budi Hartono. Nama yang diambil dari nama mereka berdua. Nama yang menyimpan takdir mereka. Bengkel itu menjadi bersih, tetapi satu hal tetap dipertahankan. Kijang kotak di sudut. Mobil itu menjadi simbol bengkel Budi Hartono, tapi Budi tidak berhenti di situ. Di gedung sebelah bengkel, ia mendirikan sekolah kejuruan, tempat untuk mengajari keterampilan montir secara gratis bagi remaja-remaja yang baru keluar dari panti asuhan. Ia ingin memberikan keterampilan di tangan anak-anak yang senasib dengannya, agar anak-anak yang terlempar ke dunia tanpa apa-apa bisa hidup dengan percaya diri. Citra menjabat sebagai direktur operasional yayasan, mengelola sekolah dan bengkel. Berkat kemampuannya di bidang keuangan, yayasan berjalan dengan stabil. Nusantara Auto bangkrut setelah praktik ilegal dan kesewenang-wenangannya terungkap. Manajer cabangnya dipenjara atas tuduhan rekayasa bukti dan penganiayaan. Dunia pada akhirnya berpihak pada yang jujur. Hartono sepenuhnya pulih dari kecanduan alkohol. Tangannya tidak gemetar lagi. Setiap pagi ia lari pagi dan makan bersama anak-anak didiknya. Ia menjadi kepala sekolah di sekolah kejuruan itu. Karakter lebih penting dari keahlian. Sehebat apapun keahlianmu, kalau orangnya busuk, tidak ada gunanya. Jangan menipu pelanggan, bekerjalah dengan jujur dan hati nurani. Sosok pecandu yang dulu hidup dalam mabuk tak terlihat lagi. Anak-anak memanggilnya kakek dan sangat menyayanginya. Senyum tak pernah lepas dari bibir Hartono. Budi meraih gelar montir terbaik nasional dan karirnya terus menanjak. Mobil-mobil yang sulit diperbaiki dari seluruh negeri datang ke bengkel Budi Hartono. Keyakinannya bahwa tidak ada mobil yang harus dibuang, yang ada hanya mobil yang rusak tidak pernah berubah. Setiap kali tanggal kematian Nenek Siti tiba, mereka bertiga pergi ke makam. Budi meletakkan baju tidur merah di depan foto. Lalu ia berbisik. Nek, aku sudah menepati janji, nanti saat menikah, aku akan pakai ini. Nenek kan janji mau duduk di kursi orang tua meskipun sudah jadi arwah. Aku akan menunggu. Tirtayasa tersenyum dan berkata, Ibu. Putra ibu memang durhaka, tapi cucu angkat ibu ini sudah berbakti luar biasa. Mohon maafkan saya. Hartono juga menunduk. Nek, terima kasih sudah membesarkan anak saya dengan baik. Berkat nenek, saya juga bisa hidup kembali. Mereka bertiga tersenyum lama di depan foto. Bukan senyum kesedihan, melainkan rasa syukur. Cahaya matahari masuk dengan hangat ke dalam area pemakaman. 5 tahun berlalu. Di hari musim semi yang cerah, halaman bengkel disulap menjadi tempat pernikahan outdoor. Di bawah tenda putih, kursi-kursi berjejer dan hiasan bunga bergoyang ditiup angin. Pernikahan Budi dan Citra, tamu yang datang adalah anak-anak panti asuhan,
para sopir taksi, kakek pedagang sayur, dan tetangga sekitar. Lulusan sekolah kejuruan juga duduk di barisan depan dengan setelan rapi. Anak-anak yang dulunya nakal, kini menjadi montir yang percaya diri, datang untuk merayakan pernikahan guru mereka. Tirtayasa menjadi wali nikah. Berdiri di atas panggung dengan tongkatnya, kehangatan terpancar dari dirinya, bukan lagi aura mengintimidasi seperti 5 tahun lalu. Hari ini bukan hanya pernikahan dua insan, tetapi juga penyempurnaan sebuah keluarga. Suara Tirtayasa bergetar. Meskipun tidak ada hubungan darah, mereka adalah keluarga paling hangat di dunia. Setelah pernikahan selesai, tiba waktunya untuk berbulan madu. Para tamu berbaris di kedua sisi jalan. Saat itu, mobil pengantin muncul. Sebuah kijang kotak tua yang telah dipoles mengkilap. Mobil yang sama yang membawa Budi ke bengkel 5 tahun lalu. Mobil terakhir yang dinaiki istri dan putra Hartono. Mobil yang diam-diam diperbaiki Budi setiap malam. Kini, menjadi mobil pengantin yang memberkati awal yang baru. Di atas kap mesin ada hiasan bunga putih, dan di bemper terikat pita bertuliskan, "Semoga bahagia." Di kursi pengemudi, Hartono duduk dengan sarung tangan putih, wajahnya yang berjas semakin banyak keriput, tetapi matanya bersinar seperti anak muda. "Anakku menikah, tentu ayahnya yang harus mengantar." Hartono tertawa. Budi yang mengenakan tuxedo, berlutut di hadapan Hartono. Lalu ia bersujud. "Ayah, terima kasih telah membesarkan saya. Berkat ayah, saya bisa sampai di sini." Mata Hartono berkaca-kaca. Ia tak bisa berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Pemuda yang ia pungut dari jalanan 5 tahun lalu, kini tumbuh dewasa dan menikah. Ia kira dunianya telah berakhir saat kehilangan istri dan putranya, tetapi Tuhan mengirimkan keluarga baru untuknya. Citra juga ikut bersujud. "Ayah mertua, hati-hati menyetirnya ya, jangan ngebut. Lihat ini, sudah jadi ibu mertua saja." Para tamu tertawa. Di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai, Budi dan Citra naik ke kursi belakang kijang kotak. Hartono menyalakan mesin. Suara mesin yang halus dan berat terdengar. Sama persis seperti suara saat pertama kali menyala di subuh 5 tahun lalu. Kijang kotak melaju dengan mantap. Para tamu melambaikan tangan. Dari dalam mobil, Hartono melihat ke belakang melalui kaca spion. Budi menggenggam tangan Citra dan tersenyum. Gaun pengantin Citra berkilauan di bawah sinar matahari. Air mata menggenang di pelupuk mata Hartono. Ia berpikir, Tuhan telah memberinya keluarga baru setelah ia kehilangan istri dan putranya. Dari radio terdengar lagu lawas. Lagu kesukaan istrinya. Dulu setiap mendengar lagu ini hatinya selalu perih, tapi hari ini berbeda. Hartono bersenandung kecil. Budi mengulurkan tangan ke depan dan meletakkannya di bahu Hartono. Hati seorang ayah dan anak yang saling mengerti tanpa kata-kata. Mobil melaju kencang di jalan yang lurus. Langit cerah tanpa awan. Cahaya matahari yang hangat masuk ke dalam mobil. Seolah-olah Nenek Siti, serta istri dan putra Hartono, tersenyum dari surga. Budi menatap keluar jendela dan berpikir, satu mobil rongsokan telah mengubah hidupku. Tidak. Orang-orang yang kutemui saat memperbaiki mobil itulah yang menyelamatkan hidupku. Ia teringat dirinya yang berusia 20 tahun tanpa tujuan setelah keluar dari panti. Mengumpulkan 10 juta untuk biaya rumah sakit nenek, dikejar utang, dan pingsan di depan bengkel pada malam yang dingin. Suara Hartono yang berkata, "Akan kuberikan makan," satu kalimat itu adalah awal dari segalanya. Sekarang, kami tidak akan berhenti. Karena kami tahu, meskipun tua dan rusak, jika diperbaiki dan dibersihkan, ia bisa berjalan lagi. Manusia juga sama, meskipun hancur dan rusak, jika ada yang mengulurkan tangan, ia bisa bangkit kembali. Budi menggenggam erat tangan Citra. Citra tersenyum cerah. Kijang kotak itu menghilang di ujung jalan. Hiasan bunganya bergoyang ditiup angin, dan asap putih keluar dari knalpotnya. Bunga sakura di pinggir jalan berguguran. Mobil itu tidak berhenti. Terus melaju, menuju jalan yang baru. Membawa harapan bahwa dimanapun, kita selalu bisa memulai kembali. Baik itu mobil rongsokan, maupun manusia. Karena jika ada yang mengulurkan tangan, kita bisa berlari lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini sampai selesai. Dimanapun Anda mendengarkan cerita ini, tinggalkan komentar dan saya pasti akan membalasnya.
Mohon subscribe dan like-nya.